Susunan peladosan secara berurutan lagu Indonesia Raya Maris Suara Kebenaran Bapak Harjo, pujian awal Bu Risma, doa pembukaan Bu Mei, pujian mengiringi baca Mas Yoyo, baca ayat 1 nyampe 8 Bu Sri, ayat 9 nyampe 20 Bu Endang, pujian setelah baca Bapak Radmin, pujian mengiringi renungan Cileni, renungan Bapak Harjo. Soalnya Pak Stip sering muncul bau di bel muten jawab. Terus pujian merespon renungan Bapak Angger. Mekaten sementara Bapak Ibu ingkang saged derek peladosan menika injang menika. Inggih menika Bapak Harjo, Bu Risma, Bu Mei, Mas Yoyo, Bu Sri, Bu Endang, Pak Radmin, Cik Leni, Pak Harjo, Pak Angger. Sumangga wekdal kula aturaken Pak Harjo. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayan. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat aku. Suara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayan. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat aku. Suara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Kita lanjutkan pujian pembuka. Monggo. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Dayel ini. Monggo Bu Mei. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang disegarkan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah kepadamu di frekuensi ini Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami. Walaupun tempat kami berjauhan dari berbagai kota, tetapi Engkau telah menyatukan kami di frekuensi ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji serta memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap hati kami, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan hati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur, berbuah lebat, buah-buah roh yang daripadamu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampuni segala tingkah laku perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala ucapan, perkataan kami. Ampuni pemikiran kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, jangan Kau biarkan hidup kami dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi biarkanlah hidup kami diterangi, dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin melekat erat kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang akan berpelayanan pada pagi hari ini, baik yang memuji Tuhan, baik yang berdoa, baik yang akan membacakan firman Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau urapi setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan di frekuensi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan peribadatan kami pada pagi hari ini, dari sesi pertama sampai sesi kedua, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin acara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan juga saudara kami yang memandu di sesi pertama maupun sesi kedua nanti. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, kita bersama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Monggo dilanjut. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu,
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Monggo kalajeng. Shalom Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita baca dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 20 akan saya baca berdua sama Ibu Indang Setiawati. Dari judul Wahyu kepada Yohanes. Judul inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berikut kedua, salam kepada ketujuh jemaat. Ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan
yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Monggo bendang. Akan saya lanjutkan perikop selanjutnya, penglihatan Yohanes di Patmos. Ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 14. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. 20. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananmu dan 7 kaki dian emas itu,
ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 20. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu membaca, merenungkan, mendengarkan, bahkan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam kehidupannya senantiasa dalam berkat-Nya Tuhan dimudahkan segalanya dan penuh sukacita dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Kita dengarkan pujian pengantar renungan. Monggo Dilen. Pujian mengantar renungan. Pertolonganmu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju pada
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Monggo dilanjut. Terima kasih Jelani yang sudah pujian mengantar renungan yang akan saya sampaikan karena Pak Steve dihubungi tidak menjawab. Maka dari itu saya akan menggantikan Pak Steve untuk menyampaikan renungan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 20, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih apabila pagi ini kami diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan renungan baca. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah membaca firman-Mu, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang kupakai sangat terbatas, banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon urapan daripada Roh Kudus untuk melengkapi hamba-Mu yang terbatas ini. Mari memberkati Dayel ini supaya dapat membantu kelancaran dalam penyampaian renungan pada hari ini. Radio kami, antena kami, listrik, dan arah udara, juga unta kami semua diberkati. Kami siap untuk menerima renungan pada hari ini. Tuhan yang berdaulat atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama. Saatnya kita sudah sampai kitab Wahyu, kitab pamungkas, yaitu kitab Wahyu yang ada 22 pasal. Sekarang saya akan menyampaikan pasal yang pertama, ayat 1 sampai 20, yang akan kami jadikan dua tema. Tema yang pertama ayat 1 sampai 8 kami beri judul Tahu dan Mau.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini yang menulis adalah Yohanes sendiri. Yohanes siapa? Ya, Yohanes murid Tuhan Yesus pada mulanya. Karena sebelum tahun itu kan ditulis tahun sekitar tahun 37 Masehi. Jadi sebelum ada nama Yohanes yang lain, Yohanes inilah yang dikenal oleh jemaat pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena memberitakan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yohanes ini dibuang, disingkirkan oleh Kaisar Romawi supaya tidak banyak pengikutnya, karena mengikut Tuhan Yesus itu dilarang. Bahkan kitab-kitab itu pun tidak boleh beredar, sehingga banyak orang tidak tahu bagaimana isi daripada surat-surat atau kitab-kitab pada waktu itu. Nah, di Pulau Patmos itu Yohanes melihat Tuhan Yesus dan ada pewahyuan di sana, lalu ditulis. Untuk itu saya akan menerangkan ayat 1 sampai 8, saya beri judul Tahu dan Mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian pembuka kitab Wahyu ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, Yesus Kristus berkenan memberikan wahyu. Yang kedua, wahyu itu bertujuan supaya orang-orang tahu hal yang akan terjadi. 3, wahyu itu diberikan melalui malaikat kepada Yohanes. Yang keempat, orang yang berbahagia ialah yang mau membacakan, mendengarkan, dan menuruti atau melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari keempat hal itu tampak bahwa Tuhan tidak ingin orang-orang percaya hidup dalam ketidaktahuan. Sebab ketidaktahuan bisa menyebabkan kekhawatiran yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Terlebih lagi pada saat itu jemaat dianiaya oleh berbagai pihak karena iman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan hendak menguatkan iman mereka. Tuhan memandang perlu jemaat mengetahui hal-hal yang akan terjadi, baik maupun buruk, juga hal-hal yang bisa menjadi pengharapan mereka. Tak lupa hal-hal yang perlu mereka lakukan dalam segenap kondisi itu. Catatannya adalah jemaat harus mau melakukan hal-hal yang ditunjukkan oleh Tuhan pada waktu itu. Tahu dan mau, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tahu hal yang akan terjadi, mau melakukan hal yang semestinya dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya hal itu tidak hanya berlaku bagi jemaat-jemaat yang dahulu menerima kiriman surat berisi wahyu kepada Yohanes. Firman Tuhan terbuka bagi kita pada saat ini. Bahkan dapat kita baca dengan bahasa kita sendiri dalam bentuk buku cetak maupun digital. Sekarang mudah, tinggal nutul, dah keluar Alkitab. Tapi pada zaman Rasul Paulus tidak ada, bahkan dilarang firman Tuhan itu dibaca. Dan senegara kita pun tidak ada larangan untuk beredar Alkitab. Boleh, kita dapat dengan mudah mengakses firman Tuhan sehingga tahu hal-hal yang Tuhan firmankan kepada kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi tahu itu mudah. Hanya saja untuk menjadi mau itu perkara lain. Orang bisa saja sangat tahu akan isi firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Itulah tantangan saat ini. Kalau zaman dahulu untuk tahu saja sulit karena keterbatasan teknologi. Sekarang di tengah segala kemudahan, tantangannya adalah mau menuruti firman Tuhan. Mari kita tidak menyanyiakan kemudahan mengakses firman Tuhan. Mari kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai petunjuk, sebagai tuntunan hidup kita supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah untuk bagian yang pertama sudah saya bacakan. Sekarang saya akan membacakan atau menyampaikan untuk bagian yang kedua, yaitu ayat 9 sampai ayat 20 dengan judul Saat Bertemu dengan Yesus. Ini sebagai referensi juga diambil dari Tamarik, 1 Tamarik 27 sampai 29. Ini sama dengan Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Nasnya seperti ini. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku yang pertama dan yang terkemudian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, Yohanes telah menyaksikan berbagai pengajaran serta mujizatnya. Ia sangat dekat dengan sang gurunya atau Tuhan Yesus. Bahkan menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 33, Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, Yohanes 21 ayat 20. Itu bahwa Yohanes disebut murid yang dikasihi Yesus. Saat mengikuti perjamuan terakhir, ia bahkan bersandar dekat pada Tuhan Yesus. Itu Yohanes 13 ayat 23. Sebuah gestur yang menunjukkan kedekatan. Saat tak seorang pun murid pun berani bertanya kepadanya, mereka memberi syarat agar Yohanes yang menanyakannya. Itu bisa baca Yohanes 13 ayat 24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi ada yang berbeda saat Yohanes melihat Yesus dalam penglihatan di Pulau Patmos. Saat itu ia diasingkan oleh Kaisar Romawi ke pulau terpencil itu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Itu ayat 9. Yohanes melihat Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga dalam kemuliaannya. Sungguh berbeda dengan yang dikenalnya sebelumnya pada waktu di dunia. Maka ia tersungkur di depan kakinya. Sangat ketakutan, tapi Yesus meletakkan tangannya di atasnya. Memintanya jangan takut. Yesus mengingatkannya bahwa dia adalah sahabatnya yang telah mati. Namun kini dia hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Itu kita bisa lihat ayat 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya
Yohanes mungkin merasa sangat mengenal Yesus. Namun pengalaman di Patmos menyingkapkan sesuatu tentang keilahiannya dan kemuliaannya yang agung. Syukurnya, baik dalam kemanusiaannya maupun dalam keilahiannya, Yesus tetap sama. Dia mengasihi kita. Saat ini, ketika kita mengenalnya sebagai juru selamat dan sahabat kita juga selalu mengingatnya sebagai Tuhan, Hakim dan Raja yang mulia. Sehingga kita terus belajar menghormati dan menaatinya apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya dan kita tetap setia, karena kita selalu dikasihi Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan tetap mengasihi kita. Pada waktu dia masih hidup di dunia, sampai Tuhan mati lalu bangkit ke surga, Tuhan tetap setia mengasihi kita semua. Untuk itu kita jangan khawatir, jangan takut. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup dan Tuhan kita yang kita agungkan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu ini, dan kiranya apa yang sudah kami sampaikan memberkati kita semua yang mendengarkan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pujian merespon renungan. Monggo dilanjut. Gembala bayi bersulingan merdu, membimbing aku pada air sungai dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai curang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar di dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh bawaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa